Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadari Wulang dari kelas 1A Prodi Pendidikan Matematika dengan NPM 20184202018 Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Pancasila sebagai ideologi negara bangsa Indonesia. Yang pertama, apa yang disebut dengan ideologi? Ideologi adalah seperangkat sistem yang digunakan oleh warga negara Indonesia untuk kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Seperangkat sistem itu bersumber dari kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh. Yang pertama adalah kebudayaan. Kebudayaan yang dimaksud mengandung nilai religi, kebudayaan masyarakat setempat, atau adat istiadat. Kebudayaan tersebut merupakan titik balik dari komponen-komponen budaya yang berasal dari daerah tersebut. Yang kedua ada agama. Agama di sini yang dimaksudkan adalah munculnya bentuk teokrasi, yang artinya suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada nilai-nilai agama tertentu. Di sini yang menganut sistem bercorak teokrasi yaitu pada negara Cina, Jepang, bahkan Indonesia pada zaman kerajaan. Tetapi kalau sekarang Vietnam masih ada corak teokrasinya. Yang ketiga adalah pemikiran para tokoh. Disebut pemikiran para tokoh itu artinya yaitu gagasan atau ide-ide yang berasal dari pemikiran suatu tokoh atau seorang tokoh. Jadi dapat disimpulkan ideologi itu adalah prinsip dasar yang dijadikan sebagai landasan, pedoman, dan patokan oleh warga negara untuk kelangsungan hidupnya demi bangsa dan negara Indonesia. Saya akan menjelaskan Pancasila yang pertama saya akan menjelaskan konsep Pancasila sebagai ideologi bangsa negara Indonesia. Yang pertama saya akan menjelaskan konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi berasal dari kata idea yang artinya ide dan logos artinya ilmu. Menurut etimologis, ideologi adalah ide-ide atau gagasan yang digunakan untuk patokan kelangsungan hidup. Sedangkan menurut KBBI, ideologi adalah kumpulan konsep yang bersistem dan dijadikan asas atau pedoman dengan tujuan untuk kelangsungan hidup. Dan sedangkan dalam pengertian yang lain, ideologi juga dapat diartikan sebagai konsep berpikir atau cara pandang seseorang. Dalam ideologi, komponen yang paling penting adalah yang pertama sistem, kedua arah, ketiga tujuan, keempat cara berpikir, kelima program, keenam sosial, dan ketujuh politik. Yang pertama sistem. Sistem tersebut dirancang mengarah. Jadi kan sistem sudah terwujud. Itu arahnya sistem mau dibuat seperti apa? Arah-arahnya sudah selesai, tinggal kita menentukan tujuannya. Tujuannya itu untuk apa? Setelah muncul tujuan, baru kita akan memunculkan cara berpikirnya. Setelah kita melakukan cara berpikir, baru akan terprogram, sehingga ada programnya apa. Terus berlaku pada sosial, hubungannya dengan masyarakat, dan politik. Sejarah konsep ideologi dapat ditelusuri sejauh mungkin tersebut digunakan Delstür de Terzi pada penghujung abad ke-18. Terzi menyebutkan kind of ideas yang artinya pengetahuan yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional bagi masyarakat Indonesia. Namun Napoleon menantang
hal tersebut karena dianggapnya hanya kayangan belaka dan tidak mempunyai nilai praktis atau tujuan. Yang kedua, ada tokoh dari Indonesia yaitu Sastra Prateja yang menyebutkan ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisasikan pada suatu sistem yang teratur. Teori dalam ideologi. Yang pertama adalah Martin Schleyer, menyebutkan ideologi sebagai sistem kepercayaan. Sekumpulan artinya apa? Sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai dan dirancang untuk tujuan tertentu bagi kepentingan relatif masyarakat. Teori dalam ideologi yang pertama adalah Martin Schleyer, menyebutkan yaitu ideologi sebagai sistem kepercayaan. Artinya sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang dijadikan dalam pernyataan yang bernilai dan dirancang untuk melayani sekelompok orang secara relatif. Sistem kepercayaan ada dua, yaitu preskripsi moral yang termuat yaitu ideologi fundamental, meliputi penolakan, deskripsi, implementasi, preskripsi teknis, dan analisis. Yang kedua adalah preskripsi teknis atau ideologi operatif, meliputi penolakan, deskripsi, implementasi, preskripsi moral, dan analisis. Yang kedua, menurut Alvin Goldner, ideologi sebagai proyek nasional, yaitu ideologi muncul dari suatu cara dalam wacana politis. Sedangkan menurut Paul Hirsch, ideologi adalah sebagai relasi sosial. Sekarang corak-corak dalam ideologi. Yang pertama adalah ideologi dijadikan sebagai pedoman. Yang kedua, ideologi dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, ideologi dijadikan sebagai paradigma tentang perubahan sosial. Yang keempat, ideologi berlahir dari berbagai pemikiran yang menonjolkan nilai tertentu. Artinya pemikiran tersebut menonjolkan kekhasannya yang tersendiri-sendiri. Selanjutnya adalah fungsi ideologi. Yang pertama adalah struktur kognitif. Artinya ideologi dijadikan sebagai pengetahuan yang dapat menjadi landasan. Artinya ilmu yang dapat dijadikan sebagai patokan atau pedoman. Yang kedua adalah orientasi dasar. Maksudnya adalah dengan membuka wawasan yang memberikan berbagai makna. Yang ketiga adalah nama-nama yang menjadi pedoman. Keempat adalah bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Yang kelima, kekuatan yang mampu mendorong dan menyemangati serta menolong. Yang keenam adalah pendidikan yang diperlukan oleh seseorang untuk memahami dan mengevaluasi, tetapi tetap didasarkan pada norma, baik norma itu tertulis maupun norma tidak tertulis. Beberapa jenis ideologi. Yang pertama adalah Marxisme, yang kedua adalah liberalisme, yang ketiga adalah sosialis, dan yang keempat adalah kapitalisme. Sekarang yang kedua adalah urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara tentu tidak luput dari tantangan. Tantangan tersebut adalah yang maraknya sekarang adalah ancaman globalisasi. Globalisasi itu apa? Hubungannya dengan dunia luar. Artinya Indonesia memiliki hubungan timbal balik dengan negara asing. Fase-fase dalam globalisasi. Yang pertama fase embrio, yang kedua ada fase pertumbuhan, yang ketiga ada fase take off, yang keempat ada fase perjuangan, yang kelima ada fase ketidakpastian, dan yang keenam ada fase kebudayaan global.
Yang warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Artinya, warga negara dapat memahami dan melaksanakan secara sungguh-sungguh dan tanggung jawab bahwa ideologi negara kita adalah Pancasila, atau dapat diartikan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Yang pertama adalah unsur ateisme, yang kedua adalah unsur individualisme, dan yang ketiga adalah kapitalisme. Ancaman-ancaman terorisme berdampak pada yang pertama adalah mengganggu mental psikologis, timbulnya rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir. Yang kedua adalah merugikan berbagai pihak masyarakat. Yang ketiga adalah aksi terorisme yang memacu ketidakdisiplinan warga negara. Selanjutnya adalah ancaman penyalahgunaan narkoba. Ancaman penyalahgunaan narkoba itu berdampak pada yang pertama, menghancurkan karir si pemakai. Yang kedua, menghancurkan si pemakai. Dan yang ketiga, penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian di Indonesia. Penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama adalah kesediaan untuk saling menghargai dan menghormati antar sesama warga negara. Yang kedua adalah aktualisasi setiap nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila yang pertama yaitu dalam aktualisasinya adalah menjamin tidak adanya diskriminasi. Untuk sila yang kedua, yaitu jaminan atas pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga adalah rasa cinta tanah air. Yang keempat adalah komitmen terhadap demokrasi. Dan yang kelima adalah mengentaskan kemiskinan dan diskriminasi. Yang selanjutnya adalah sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai pelaksanaannya yaitu yang pertama, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi dalam pelaksanaan pemerintahan Presiden Habibie. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi dalam pelaksanaan Abdul Rahman Wahid. Yang kelima, Pancasila sebagai ideologi dalam pelaksanaan pemerintahan Presiden Megawati. Yang keenam, Pancasila sebagai ideologi dalam pelaksanaan pemerintahan Presiden Susilo Yudhoyono. Sekarang sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada sila yang pertama dalam bentuk kepercayaan. Pada sila yang kedua menghargai dan menghormati orang lain. Pada sila ketiga rasa cinta terhadap tanah air. Pada sila keempat menghargai pendapat, dan pada sila kelima suka menolong antar sesama. Selanjutnya yaitu sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama yaitu semangat toleransi antar umat beragama. Meskipun bangsa Indonesia berbeda-beda agamanya, tetapi tetap menunjukkan adanya semangat toleransi. Untuk sila yang kedua, pelaksanaan hak asasi manusia. Untuk sila ketiga adalah mendahulukan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Untuk sila keempat yaitu dengan musyawarah. Untuk sila kelima, tidak menyalahgunakan keadaan. Yang sekarang saya akan merangkan argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila. Yang dimaksudkan nilai-nilai dalam Pancasila mengalami pasang surut. Argumen tentang tantangan
terhadap sebagai ideologi negara, dipengaruhi oleh faktor eksternal misalnya kebudayaan dan faktor internal misalnya penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Ada 3 dimensi. Yang pertama, dimensi realitas, artinya nilai-nilai Pancasila didasarkan pada realita. Yang kedua, ada dimensi idealis, artinya mengandung cita-cita yang hendak dicapai. Yang ketiga, ada dimensi fleksibilitas, artinya mendorong atau memacu masyarakat untuk membawa perubahan yang positif. Sekarang adalah urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Peran konkret Pancasila sebagai ideologi negara yaitu yang pertama, ideologi negara sebagai penuntun bangsa Indonesia. Di sini yang dimaksudkan adalah ideologi negara itu dijadikan sebagai tuntunan warga negara Indonesia dalam melakukan sesuatu. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Peran konkret Pancasila dalam ideologi negara. Yang pertama adalah ideologi negara digunakan sebagai penuntun warga negara Indonesia dalam melakukan sesuatu. Artinya dijadikan pedoman, dijadikan tuntunan, dijadikan landasan dalam menjalankan kelangsungan hidupnya. Untuk yang kedua yaitu ideologi sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, dalam hal di sini sangat penting di negara sebagai yang kedua adalah ideologi negara sebagai penolakan terhadap sesuatu nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila yang ada di Indonesia. Artinya ideologi di sini sangat berpengaruh karena ideologi di sini berfungsi untuk menyaring, memfilter budaya-budaya yang masuk yang sesuai Indonesia, yang sesuai dengan nilai Pancasila di Indonesia mana kita ambil, yang nggak sesuai ya udah nggak usah dipakai. Sekarangnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa. Sekarang banyak anak muda ideologi Pancasila bagi mahasiswa itu adalah untuk memperlihatkan ideologi itu sebagai penuntun moral dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, korupsi dapat dicegah. Dan yang penting itu kesadaran moralnya, karena dewasa ini untuk kalangan anak-anak bahkan menginjak remaja itu sangat minim sekali, dan itu perlu kita tingkatkan. Yang menjadi dasar itu adalah pendidikan ditanamkan sejak anak-anak. Bahayanya kalau sudah dari anak-anak itu sudah terbiasa gitu, dewasanya kan sudah nggak asing lagi dengan hal-hal yang negatif. Jadi sangat perlu ditanamkan sejak dini pendidikan moralnya, baik itu mulai dari lingkungan yang paling kecil ya, misalnya lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat sekitar. Yang kedua, di samping Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila itu mengandung dimensi realitas, artinya dimensi yang didasarkan pada keadaan nyata. Selain itu ada ideologis. Jadi Pancasila juga mengandung cita-cita yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Adalah fleksibel. Jadi berjalan terus dan adanya keterbukaan sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Artinya di sini Pancasila memperkuat dalam nilai-nilai akademis mahasiswa dalam kegiatan perkuliahannya. Selain itu, baik non-akademis juga sangat penting, jadi harus seimbang. Dan sekarang dapat disimpulkan, Pancasila sebagai ideologi negara itu intinya ya, Pancasila dijadikan sebagai dasar, Pancasila dijadikan sebagai landasan, Pancasila dijadikan sebagai patokan, Pancasila
dijadikan sebagai sistem yang dirancang untuk mencapai tujuan, sistem untuk mencapai cita-cita, tuntunan warga negara Indonesia demi kelangsungan hidupnya dan dapat berkontribusi baik bagi diri sendiri, orang lain, orang sekitar, dan khususnya bangsa dan bernegara. Jadi di sini pengamalan Pancasila sebagai ideologi, nilai-nilai Pancasilanya itu sangat-sangat penting dibutuhkan oleh warga Indonesia. Jadi dalam hal ini mempelajari materi Pancasila sebagai ideologi negara itu sangat bermanfaat, terutama jika kita dapat mempraktekannya secara langsung secara langsung, secara maksimal, artinya sesuai dengan kemampuan diri kita gitu. Jadi demi kelancaran sistem pemerintahan di Indonesia, maka ayo kita gotong royong mewujudkan negara Indonesia yang makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan sila-silanya diakan. Akhirnya sudah kita membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Saya pamit, ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.